Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Hari ini kita coba breakdown secara teori untuk hubungan antar kelas, yaitu inheritance. Bahasa Indonesianya dia dikenal dengan istilah pewarisan sifat. Jadi kalau istilah pewarisan sifat, simpelnya sih ada sifat yang diwariskan gitu. Oke, baik. Kita menuju slide. Nah, ini ada 3 poin yang coba saya berikan. Yang pertama, kalau kita ngomongin inheritance, berarti nanti akan kita dengar selalu tentang istilah parent dan child. Jadi singkatnya sih gini, karena yang namanya inheritance itu ada yang diwarisi sifatnya, maka ada satu kelas yang dia tuh mewariskan sifat-sifat yang ada di dia ke kelas yang di bawahnya gitu. Oke, itu istilahnya. Nanti juga kita paham dengan sendirinya lah ya, kalau sering. Kemudian yang poin kedua adalah, nah ini, ini tadi ya, memperjelas yang tadi itu. eh, ada kelas yang diturunkannya atau ke kelas anak, dia memiliki semua atribut ataupun fungsi yang sifatnya protected dari kelas parent. Kalau kita ngobrolin soal access modifier dari sebuah variabel di dalam satu kelas, ada 3 kan, ada private, ada protected, ada public. Kalau private itu pengertiannya kan, dia variabelnya itu hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Kalau ada yang lainnya mengakses dia itu nggak bisa, maksudnya kelas yang lainnya. Kalau protected itu berarti variabelnya bisa diakses oleh dirinya sendiri dan kelas turunannya. Oke. Kalau public berarti bisa ya, bisa semuanya. Nah, jadi berdasarkan pengertian tersebut, kalau ada kelas parent yang memiliki variabel dengan akses modifiernya protected, otomatis dia variabelnya itu bisa diakses juga di kelas childnya. Oke, nggak, jadi gambarannya gini, saya coba berikan ilustrasinya seperti ini. Jadi ada 2 kelas, kelas A, kelas B. Nah, kalau yang di poin ketiga itu lambang buat inheritance itu pakai ini, tanda panah. Jadi kalau misalnya saya tuliskan itu gini. Nah, ini. Nah, itu dia. Oke, jadi kalau seperti ini strukturnya, berarti kelas B itu adalah anak dari kelas A. Oke. Karena ya lihatnya gitu aja sih, panahnya ke si A, berarti si B ini adalah anaknya, dan si A ini adalah parentnya gitu, orang tuanya. Nah, kalau misalkan ada variabel yang tipe datanya eh, dengan akses modifiernya private, nah misalnya ini si A gitu ya, si A ini private, maka kalau kita menginisialisasi di sini si A itu kita nggak akan bisa akses. Jadi si A ini kalau kita jump ke sini, ini nggak akan bisa diakses. Maksudnya apa? Kalau kita bikin sebuah objek kelas A yaitu A dot A, nah ini udah nggak bisa, nggak ada. Tapi kalau tipenya public mah pasti bisa ya. Berarti di sini kan ada A dot B, nah ini bisa diakses gitu, itu public. Nah, untuk yang private, untuk yang protected, misalkan ini ada C, ini protected, protected. Nah, kalau dia diturunkan, nah ini ya penurunan sifat ya. Kalau dia diturunkan atau diakses di kelas B, maka A.C ini bisa. Nah, gitu. Jadi D ini adalah uh, protected. Nah, sorry. Nah, terus ya maksudnya itu sih kalau yang poin kedua ini. Nah, jadi nah ini sifatnya protected ya. Nah, untuk yang kalimat terakhir di poin kedua, nah yang ini. Namun, pemanggilan variabel dari kelas yang lain akan mensyaratkan bahwa variabel tersebut harus public. Bisa dipahami nggak kalimatnya? Jujur saya juga pas bikin kalimatnya rada pusing. Ya, jadi kurang lebih gini gambarannya. Nah, misalkan ada satu kelas, yaitu kelas C.
Nah itu si kelas C. Jadi kalau sebenarnya kan kalau kita mau inisiasi objek di si kelas B ini, nah ini misalkan ada kelas B ya di C ini, maka variabel yang bisa diakses di C itu adalah B itu sendiri. Padahal yang B ini kan dia adalah anggota dari, nah ini dia, nah yang ini dia, oke. Ya karena kan public sifatnya gitu. Nah tapi walaupun si C ini, nah ini dia, si C ini bisa diakses di sini, tapi dia nggak akan bisa kalau si C ini diakses di sebelah sini. Cara mengaksesnya gimana? Lewat si B dot C. Nah ini udah nggak bisa diakses. Kenapa? Karena balik lagi ke pengertiannya, bahwa kalau protected itu sifatnya adalah dia bisa diakses di kelas itu sendiri, yaitu kelas A, dan dia bisa diakses di kelas turunannya gitu. Oke, jadi balik lagi si pengertiannya ke situ ya. Ya, jadi ini adalah pengertian dari mensyaratkan bahwa variabel tersebut harus public gitu. Ya, semoga dipahami ya. Oke, yang ketiga adalah simbol anak panah kosong. Yang tadi ini terlalu kecil mungkin panahnya. Oh, ini salah nih kayaknya, nggak dua gini, maaf. Ya salah satu ya. Ya padahal ada 6. Ya panah kosong ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau tanda panahnya ke arah sini, ke arah yang sini, berarti dia ini adalah parentnya, ini adalah childnya gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia. Oke, saya ambil contoh untuk implementasi langsung di kelas diagram. Jadi, kira-kira apa sih contoh yang bisa menggambarkan hubungan dua kelas yang saling inherit? Nah, ini contohnya adalah mahasiswa dan anggota perpus. Jadi, eh, oke, ini silakan diabaikan nih. Kotak yang ini silakan nah ini silakan diabaikan. Ini juga boleh lah. Maksudnya saya coba ngejelasin nggak dari kotak ini, tapi saya ngejelasin langsung ke gambar. Oke, silakan konsentrasi. Ini materinya gampang sih sebenarnya, tapi mohon maaf kalau kalau penyampaiannya berlibat. Jadi gini sebenarnya, kita kan nggak mungkin ya, maksudnya mungkin sih, tapi kayaknya terlalu terlalu apa besar banget effortnya kalau di anggota perpus kita bikin variabel string nama. Di mahasiswa kita juga punya variabel string nama. Oke, npm juga di anggota perpus ada npm juga. Kemudian kan kita juga kan perlu butuh juga kan alamat si anggota perpus itu di mana gitu. Jadi kalau kita bikin anggota perpus ada alamat, terus mahasiswa juga ada alamat gitu ya. Sip. Kemudian anggota perpus itu dari jurusan apa gitu. Kita bikin di sini jurusan, dan di mahasiswa juga bikin jurusan. Nah, hal-hal seperti itu tuh sebenarnya bisa direduksi dengan sifat inherit itu. Jadi kalau kita lihat diagram seperti ini, penjabarannya adalah jika kan tadi kan pengertian inheritance itu kan pewarisan sifat ya. Jadi ada sifat-sifat atau yang atribut yang berada dari mahasiswa itu diturunkan ke kelas child-nya. Jadi kalau dari sini mahasiswa semua atributnya yang protected dan yang public tentunya ya, dia akan menurunkan sifatnya ke anggota perpus. Maksudnya gimana? Jadi di anggota perpus itu ada npm, ada nama, alamat jurusan, nomor anggota, buku pinjam. Tapi kalau di mahasiswa itu nggak akan ada nomor anggota, gitu ya. Ya oke. Jadi intinya kayak gitu. Simpelnya gini sih, kalau inherit itu ya dari atas ke bawah itu, intinya kelas yang di bawahnya atau si childnya itu memiliki atribut-atribut yang ada di kelas parentnya gitu. Oke, sip. Diulas-ulas lagi aja videonya. Nah, untuk pembuatan code-nya, contoh code-nya ini seperti ini. Ini saya coba adopsi dari yang kelas sederhana ini ya, mahasiswa sama anggota perpus. Contohnya kayak gini. Jadi kalau anggota perpus mau inherit dari kelas mahasiswa, itu cukup, ini kalau di C# ya, ingat C#. Kalau di Java pakainya extends, PHP juga.
Ya, kalau di C# pakai tanda titik dua, kemudian diikuti sama kelas yang mau di inheritnya dari mana, gitu ya. Nah, ini di mahasiswa ada npm, nama alamat jurusan dia, ini tipenya saya set jadi public. Kemudian di kelas anggota perpus dia inherit dari kelas mahasiswa. Anggota perpus sendiri dia ada nomor anggota sama list buku pinjam berupa array, gitu ya. Oke. Dan yang terakhir, nah ini maksudnya di kelas yang luar itu, di kelas C. Nah ini dia. Jadi kalau kita mau, kan alamat itu ada di mahasiswa ya. Nah kalau si mahasiswa ini dia cukup, nah ini cukup hanya protected doang, maka dia hanya bisa diakses di anggota perpus saja gitu, tapi dia nggak bisa diakses di dalam sini. Oke. Ya seperti itu sih, jadi tinggal dibaca aja, silahkan diulas-ulas videonya, kalau ada yang nggak dimengerti silahkan komen ya. Oke, terima kasih untuk video pertama. Nextnya kita akan coba ngoding inheritance. Oke,